Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji termulia namamu ya Tuhan, atas kebaikanmu di pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu memberkati kami dan membimbing kami untuk memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Karena pemberitaan Injil ini aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentu berharap saat melakukan kebaikan akan mendapatkan kebaikan juga di dalam hidupnya. Hal tersebut tentu wajar, mengingat tidak seorang pun yang mengharapkan hal buruk terjadi dalam hidupnya. Sebaliknya, setiap kita berharap kebaikan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Namun apa yang terjadi jika pada saat melakukan kebaikan, memberitakan hal-hal yang baik, justru kita mendapatkan cemoohan, hinaan, bahkan penderitaan? Pasti kita merasakan hal tersebut tidak adil. Kita kecewa, kita marah, atau bahkan ada juga yang lari dan meninggalkan kebaikan serta tidak mau melakukan hal-hal yang baik lagi. Dalam perikop bacaan kita pagi hari ini, Paulus menasihati Timotius, pemuda yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus, agar senantiasa sabar di tengah-tengah berbagai tantangan yang dia hadapi di dalam pemberitaan Injil keselamatan. Melalui tulisan ini, Paulus mencoba memberikan semangat dengan memperlihatkan apa yang dia alami di saat memutuskan untuk memberitakan Injil. Dalam ayatnya yang ke-9, Paulus mengatakan, di saat dia memberitakan Injil, Paulus mendapatkan penderitaan di dalam hidupnya. Bahkan tidak jarang dia terbelenggu karena pemberitaan tersebut. Bukankah Paulus sedang menyampaikan hal yang baik? Bukankah Paulus melakukan kebaikan melalui pemberitaan Injil? Guna siapa dia memberitakan Injil? Jawabannya adalah betul. Paulus memberitakan dan melakukan kebaikan di dalam pemberitaan Injil. Dan itu dia lakukan untuk kebaikan dan keselamatan orang-orang yang mendengarkan firman tersebut. Kendati demikian, Paulus tidak pernah berhenti ataupun mengeluh atas pergumulan yang ia hadapi akibat pemberitaan Injil. Sebaliknya dia terus bersemangat karena dia sadar bahwa sekalipun dia terbelenggu, tetapi firman Allah tidak akan terbelenggu. Karenanya Paulus juga ingin agar Timotius sebagai pribadi yang Tuhan pakai agar tetap semangat dan bersabar di dalam pemberitaan Injil dan kebenaran firman Tuhan. Tujuannya agar setiap orang yang menerima Injil dan kebenaran firman Tuhan juga dapat menjadi bahagian dari kehidupan yang kekal yang Tuhan telah janjikan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adakah saat ini kita merasakan tantangan di dalam menyaksikan Injil? Hari ini firman Tuhan melalui bacaan kita mengajak kita untuk senantiasa bersabar dan terus memberitakan Injil, karena kita tahu bahwa segala pengorbanan kita pasti akan berbuah manis. Kiranya kekuatan yang datangnya dari Yesus Kristus
menolong dan memampukan kita di dalam menjalankan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur kasih Tuhan tetap memberkati kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu dan Tuhan telah mempercayakan kami untuk dipakai di dalam pemberitaan firman dan Injil Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, perlengkapi kami, dan mampukan kami untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil ke tengah-tengah dunia ini, agar setiap orang dapat merasakan kasih dan kemurahan Tuhan seperti apa yang kami rasakan. Dan kami percaya Tuhan telah menolong kami, memperlengkapi kami di dalam kami menyampaikan firman Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sampai saat ini bergumul di dalam Dia, memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong dia dimanapun dia berada saat ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, termasuk mereka yang saat ini menyaksikan sapaan teduh yang kami sampaikan hari ini. Tuhan memberkati dia di dalam berkarya untuk kebenaran Injil Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang berada di GBKP Runggun Balikpapan, dan juga anak-anak-Mu yang berada di wilayah PI Penajam. Tuhan memberkati setiap pelayanan anak-anak-Mu di GBKP Runggun Balikpapan, begitu juga dengan yang ada di wilayah PI Penajam. Biarlah kasih Tuhan tetap mengobarkan semangat, dan biarlah kasih Tuhan tetap memberkati setiap anak-anak Tuhan di dalam pelayanannya. Berikan kesehatan, cukupkan segala kebutuhan mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan setiap anak-anak Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Mari kita bersatu dalam doa dan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.